Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan menampilkan hasil proyek kami tentang monitoring dan data logger suhu yang telah kami buat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Aron Sorimuda Jones Pasaribu dengan NIM belakang 086. Perkenalkan, nama saya Anggita Kirana Puspa dengan NIM belakang 064. Saya Sitorik Nawar dengan 3 NIM belakang 009. Saya Anindya Widiateja dengan NIM 3 NIM belakang 053. Dan saya Adelia Clarissa dengan 3 NIM belakang 204. Baik, kemudian kami akan masuk ke dalam materi dan juga penjelasan dari PPT-nya. Kita mulai. Latar belakang dari proyek yang kita buat yaitu sebuah perusahaan memiliki server room yang berisi perangkat server penting untuk operasional bisnis. Kondisi suhu di ruangan ini harus selalu dijaga karena overheating dapat menyebabkan perusahaan perangkat keras, penurunan kinerja, bahkan downtime sistem yang merugikan perusahaan. Tujuan dari proyek yang kami buat yaitu membuat alat monitoring data logger suhu berbasis SP32 dan DHT22. Alat ini akan membaca suhu serta kelembaban secara real time, kemudian mengirimkan data ke Raspberry Pi melalui protokol MQTT. Baik, selanjutnya untuk topologi sendiri akan saya jelaskan. Jadi di proyek kami ini akan memiliki topologi seperti ini, di mana sensor DHT22 akan membaca suhu dan juga kelembapan untuk kemudian dikirimkan data tersebut diproses di ESP32. Kemudian dari ESP32 setelah diproses maka akan dikirimkan ke Raspberry Pi melalui protokol MQTT Mosquito. Dan di Raspberry Pi ini sendiri nantinya akan dilakukan pengolahan lagi dan juga visualisasi menggunakan Node-RED dan akan ditampilkan melalui dashboardnya. Kemudian data tersebut akan diupload ke internet dan juga disimpan di dalam storage cloud, yaitu InfluxDB Cloud, dan yang nantinya akan ditampilkan secara real time di dashboard. Nah, topologi ini sendiri kami melakukannya secara hybrid, di mana kebanyakannya itu dilakukan di edge, namun untuk storage-nya sendiri khusus dilakukan di cloud. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alur data, di mana di sini kami sudah menyajikan flowchart bagaimana cara kerja proyek monitoring dan data logger suhu kami. Yang pertama kita mulai dengan start. Setelah start kita akan menginisialisasi SP32 dan RPI. SPI di sini adalah verify. Lalu kita akan lanjut cek apakah sensor bisa membaca data suhu dan kelembapan. Jika sensor gagal membaca, maka akan kembali ke inisialisasi. Dan jika berhasil, maka akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita cek apakah SP32 bisa mempublish data ke MQTT. Jika gagal akan kembali ke step inisialisasi, dan jika berhasil akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita cek kembali apakah RPI atau Raspberry Pi bisa menerima data dari MQTT. Jika gagal akan kembali ke inisialisasi, dan jika berhasil kita akan lanjut ke state apakah RPI memproses data. Lalu selanjutnya dari RPI proses data ini lanjut ke Node-RED akan memvisualisasikan data. Lalu kita akan cek apakah suhu lebih dari 30 derajat Celcius. Jika iya, maka akan mengirimkan alerting dan otomasi, di mana alerting akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna berupa data suhu dan kelembapan, dan juga otomasi. Harusnya kalau otomasi itu akan menyalakan kipas, namun dalam proyek kami hanya berupa narasi, berupa message di mana kipas menyala. Lalu setelah alerting dan otomasi akan disimpan datanya di InfluxDB. Dan jika misal suhu tidak lebih dari 30 derajat Celcius, maka langsung saja disimpan data di InfluxDB dan akan ini visualisasi alur data lainnya. Nah, selanjutnya penyimpanan dan visualisasi. Untuk penyimpanan data, kita menggunakan InfluxDB, dan visualisasinya kita menggunakan Node-RED dashboard. Nah, pada penyimpanan data suhu dan kelembapan disimpan dalam time series database InfluxDB, sehingga setiap data dicatat dengan timestamp akurat, sehingga riwayat perubahan suhu dapat ditelusuri secara periodik. Sedangkan visualisasi, Node-RED menampilkan data secara real-time melalui grafik, couch, dan indikator, sehingga pengguna dapat dengan mudah memantau kondisi server room hanya melalui browser. Untuk alerting dan otomasi, pada alerting, jika suhu ruangan server melebihi batas misalnya 30 derajat Celcius, sistem akan memicu peringatan. Nah, peringatan ini akan memberikan notifikasi otomatis yang akan dikirimkan melalui website perusahaan ke perangkat teknisi sehingga masalah bisa segera ditangani. Untuk otomasinya, selain memberi peringatan, sistem juga secara otomatis menyalakan kipas darurat. Tindakan ini membantu menstabilkan suhu sementara sambil menunggu teknisi datang. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang proyek kita dan juga mendemonstrasikan bagaimana proyek kita ini berjalan. Di sini kami menggunakan ESP32 board dengan sensor DHT22 yang terhubung ke pin 15. Kita menggunakan MQTT server Mosquito dengan topik yang kita buat adalah SP32/data logger in4A. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana nanti kita akan memvisualisasikan ini. Di Node-RED kita memiliki banyak nodes. Yang pertama di sini ada MQTT in yang menerima yang subscribe topik dari SP32 ini, dan juga alerting otomasi di sini. Alerting kita akan memunculkan suatu notifikasi dan juga otomasi nyalakan kipas ketika suhu ini kurang lebih dari 10. Selanjutnya extract humidity fungsinya sama yang dipublish di WOPI. Selanjutnya kita akan join sebelum itu nilai ini akan dipublish ke dashboard Node-RED dengan bentuk dots dan chart untuk kedua temperatur dan humidity ini. Influx kita akan join dan memformat bagaimana
memformat kedua data itu agar diterima di InfluxDB. Makanya kita butuh suatu fungsi di sini untuk memformat kedua data tersebut. Oke, saya jalankan saja workflow-nya. Waktu. Oh ya, di sini untuk komputer fungsi format data ini. Oke, workflow sudah terhubung. Coba kita gini kan. Dan di sini yang awalnya 2440, kita menunggu akan naik dan akan ada notif suhu terlalu tinggi. Coba kita mainkan lagi. Sekarang kelembapannya, karena kita set kurang dari 40. Tapi kita fokus ke suhu dulu. Tadi ke suhu 50 sekitar segini. Bakal ada notif 2 kali tadi, maaf. Saya tunjukkan bagaimana di influx menyala. Influx tersimpan, maaf, menyala. Oke. Kita refresh dulu. Agar data yang baru dipublish tadi masuk. Nyalakan ini. Kita jalankan. Dan nah, kita fokus di sini. Data-data sudah masuk ke dalam influx. Karena ini banyak ke bawah seharusnya. Dan di graph juga sebenarnya kita bisa melihat bagaimana data-data tadi digrafikan di bidang X, ya. Mungkin segitu. Baik, jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa kami telah berhasil membuat sebuah proyek data logger suhu yang nantinya akan diimplementasikan dalam server suatu perusahaan. Setelah demonstrasinya terlihat jelas bahwa proyek kami berhasil melakukan logging atau mendata semua data tentang suhu dan juga kelembapan seiring berjalannya waktu. Di mana data tersebut kemudian akan diupload ke InfluxDB di cloud sebagai storage untuk kebutuhan storage jangka panjang. Data tersebut yang telah diproses di dashboard juga telah dilakukan di Raspberry Pi secara lokal atau secara edge dengan menggunakan visualisasi Node-RED. Dan selain itu kami juga berhasil mengimplementasikan Mosquitto sebagai broker untuk menghubungkan antara data yang dikirim dan juga data yang diterima. Selain itu terlihat jelas juga di dashboard bahwa jika suhunya mencapai lebih dari 30 derajat, maka sistem kami akan mengaktifkan sebuah kipas untuk menurunkan suhunya sebagai otomasi. Dan juga untuk notifikasi, kami telah membuat notifikasi di visualisasi Node-RED untuk melakukan alerting kepada para teknisi yang ada di perusahaan tersebut.